Mel, kamu tahu nggak radiasi benda hitam? Hah? Radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam setahu aku tentang api. Tapi banyak juga loh penerapannya selain ke api. Terus ini hubungannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eureka, ketemu lagi bersama saya Meli Wulandari. Di video pembahasan kali ini, saya akan bahas materi mengenai fisika kuantum. Untuk pembahasannya, harap disimak ya. Apa sih hubungannya materi dengan peristiwa yang tadi? Hal tersebut berhubungan dengan konsep fisika kuantum. Dalam konsep fisika kuantum, cahaya bertindak sebagai partikel dan memiliki energi dengan nilai diskrit atau berupa paket energi. Sedangkan dalam fisika klasik mengatakan bahwa cahaya bertindak sebagai gelombang dan memiliki energi dengan nilai kontinu. Sedangkan menurut Louis de Broglie, cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Selanjutnya, masuk ke fenomena kuantum. Fenomena kuantum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada radiasi benda hitam, kemudian yang kedua ada efek fotolistrik, dan yang ketiga ada efek Compton. Untuk penjelasannya lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai radiasi benda hitam. Menurut hukum Stefan Boltzmann, intensitas radiasi kalor yang dipancarkan oleh setiap benda tiap detiknya memiliki persamaan sebagai berikut. P sama dengan E dikali konstanta Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4 dengan I sama dengan P per A. Keterangannya, P yaitu daya kalor radiasi dengan satuannya watt, kemudian E adalah emisivitas benda, dan konstanta Boltzmann bernilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 Wm pangkat min 2 K pangkat min 4, dan A merupakan luas penampang dengan satuannya meter kuadrat, dan T sama dengan suhu mutlak dengan satuannya adalah derajat Kelvin. Sementara menurut Wilhelm Wien menemukan hubungan antara panjang gelombang yang dipancarkan dengan suhu mutlak. Hubungan ini sering disebut dengan pergeseran Wien, yang dimana rumusnya itu adalah lambda maksimum dikali T sama dengan C. Dengan keterangan lambda maksimum adalah panjang gelombang dengan satuannya meter, kemudian T adalah suhu mutlak dengan satuannya derajat Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien dengan nilai 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK. Yang dimana bunyi dari rumus tersebut adalah panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Selanjutnya yang kedua ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu atau ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Menurut Planck, energi sebuah foton cahaya dirumuskan sebagai E sama dengan N dikali H dikali F, atau E sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Dengan keterangan N adalah jumlah foton dalam cahaya dan 1 IF adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Dalam efek fotolistrik, Einstein juga berhasil menjelaskan bahwa cahaya merambat dalam bentuk paket energi atau foton. Energi kinetik elektron maksimum dirumuskan sebagai berikut, yaitu energi kinetik maksimum sama dengan E dikurangi W0, yang mana energi kinetik maksimum sama dengan H dikali F dikurangi H dikali F0. Jadi energi kinetik maksimumnya adalah E dikali V0.
dengan keterangan E sama dengan energi foton dengan satuannya Joule, dan F adalah frekuensi foton dengan satuannya Hertz, dan F0 sama dengan frekuensi ambang dan satuannya Hertz. Yang ketiga yaitu efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa di mana sinar X menumbuk elektron dengan panjang gelombang yang lebih besar, sehingga terjadi perbedaan antara panjang gelombang foton sesudah dan sebelum tumpukan. Compton menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik termasuk di dalamnya adalah cahaya memiliki sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai materi atau partikel. Yang mana percobaan tersebut sering disebut dengan percobaan hamburan sinar X. Pada tahun 1923, Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif pada lempengan tipis. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan, gelombang elektromagnetik mengalami hamburan. Penerapan fisika kuantum. Ilmu-ilmu fisika kuantum memang tidak terlalu dipakai di Indonesia karena lebih fokus pada konsep. Oleh karena itu, tidak ada jurusan fisika kuantum di Indonesia. Akan tetapi, di negara-negara maju, bidang ini diminati karena mereka juga sudah mengembangkan teknologi yang memakai konsep-konsep pada fisika kuantum. Salah satunya adalah komputer kuantum dengan memakai prinsip fisika kuantum pada perhitungan prosesornya dan reaktor fusi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Selain itu, beberapa waktu ini telah viral beredarnya hasil observasi lubang hitam atau black hole untuk yang pertama kalinya. Lubang hitam merupakan suatu singularitas yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik, tetapi fisika kuantum membantu menjelaskan fenomena adanya lubang hitam. Penerapan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada komputer atau ponsel, kemudian yang kedua ada kompas biologi, kemudian yang ketiga ada resonansi magnetik, yang keempat ada lampu spektrum yang berwarna-warni, dan yang kelima ada transistor. Adapun manfaat lainnya atau penerapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada pada laser, mikroskopi, GPS atau penentuan posisi global, dan telekomunikasi. Dapat kita simpulkan dari materi fisika kuantum bahwa awal dari fisika modern diawali oleh hipotesa Planck yang menyatakan bahwa besaran energi suatu benda yang berosilasi atau osilator tidak lagi bersifat kontinu, namun bersifat diskrit atau kuanta, sehingga muncullah istilah fisika kuantum dan ditemukannya konsep dualisme partikel gelombang. Konsep dualisme dan besaran kuanta ini merupakan dasar dari fisika modern, sehingga dapat disimpulkan seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Saya harap rekan-rekan dapat menjawab salah satu soal dari fisika kuantum tersebut. Yang soalnya seperti ini. Permukaan sebuah logam natrium disinari dengan seberkas foton bersinergi 4,43 eV. Jika fungsi kerja natrium adalah 2,28 eV, maka energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkan adalah... Sebelum ke pembahasan, ada yang tahu jawabannya? Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Diketahui energi fotonnya bernilai 4,43 eV dengan W0-nya adalah 2,28 eV. Maka energi maksimum sama dengan energi foton dikurangi fungsi kerja. Energi foton dikurangi W0 dengan energi foton 4,43 eV dikurangi W0-nya 2,28 eV. Maka hasilnya 2,15 eV. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban opsi yang A. Jadilah cahaya dalam balutan kegelapan yang kelam, jadilah inspirasi yang mampu membuat perbedaan.
Sekian video pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and healthy sahabat Eureka. Selalu di rumah dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.